بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini kembali kita bisa bermajelis ilmu. Semoga apa yang nanti akan kita pelajari bersama Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kepahaman sekaligus memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa mengamalkan apa saja yang selama ini telah kita pelajari. Bapak Ibu sekalian kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan berita tentang Islam Nusantara. Berbagai macam diskusi diadakan di beberapa universitas, bahkan di beberapa lembaga-lembaga, tentunya untuk membicarakan tentang Islam Nusantara ini. Sehingga ada yang menerima dan tidak sedikit pula yang menolak. Bahkan terang-terangan MUI Sumatera Barat dan Sumatera Utara menolak adanya istilah Islam Nusantara. Pada kesempatan ini mungkin kita akan sedikit saja, kalau nanti tidak habis mungkin besok pagi, karena materi ini saya buat memang untuk pertemuan yang durasinya bisa 2-3 jam, agar tidak ada kesalahpahaman. Yang mungkin nanti data-data yang saya utarakan juga mungkin Bapak Ibu sekalian sudah mendapatinya. Ada beberapa hal pokok yang mendasar yang harus kita sepakati bersama. Ini sebelum kita membahas, mengkaji tentang apa itu Islam Nusantara dan apa definisi yang didefinisikan oleh para pencetusnya. Karena ketika membahas Islam Nusantara ada dua kata yang menjadi pembicaraan. Yang pertama Islam, yang kedua adalah Nusantara. Jika yang dimaksud adalah Islam di Nusantara, tentu ini tidak menjadi masalah. Tapi karena ini sudah menjadi idhofah, digabungkan, maka seolah-olah kesannya ini adalah satu warna baru dalam Islam. Bisa? Lanjut ya. Iya. Yang pertama yang harus kita sepakati bersama adalah
Islam adalah rahmat. Ini yang harus kita sepakati. Ayat yang tidak asing lagi, dan ayat ini selalu dibaca, bahkan kita sudah menghafalnya. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-Anbiya ayat 107. Dan tidaklah kami mengutusmu melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Para ulama menjelaskan makna seluruh alam adalah meliputi manusia dan jin. Juga meliputi baik mereka yang mukmin maupun mereka yang kafir. Di Islam membawa rahmat bagi seluruhnya, manusianya dan jinnya. Bahkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dizolimi, dianiaya, Rasul SAW ketika dizalimi, dianiaya, bahkan sahabat-sahabatnya juga mengalami penindasan, intimidasi. Bahkan tidak jarang ada sahabat-sahabat yang harus mengorbankan nyawanya. Di antaranya adalah keluarga Yasir. Sehingga Rasul bersabda kepada keluarga Yasir, "Isbir ya ala Yasir, inna mau'idukumul jannah." Sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya balasan yang Allah janjikan untuk kamu adalah surga. Ketika itu para sahabat meminta kepada Rasul untuk berdoa kepada Allah agar orang-orang musyrik dihancurkan. Bagaimana hadis yang diterima dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Imam Muslim meriwayatkan hadis ini. Dikatakan kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ud'u 'alal musyrikin." Wahai Rasulullah, berdoalah untuk kehancuran orang-orang musyrik. Apa kata Rasul? "Inni lam ub'ats la'anan." Sungguhnya aku diutus oleh Allah bukan untuk menjadi tukang laknat, tukang melaknat, tukang mencaci, tukang menghujat. Maka aneh jika ada seseorang yang gemar menghujat, mencaci, mencela dalam dakwah, ini perlu diluruskan. Apalagi yang dicaci dan dicela itu adalah saudaranya. Maka Rasul mengatakan, "Wa innama bu'istu rahmatan." Hanya saja aku diutus oleh Allah menjadi rahmat. Jadi ketika para sahabat meminta kepada Rasul agar berdoa kepada kehancuran orang-orang musyrik, maka Rasul mengatakan, "Inni lam ub'ats la'anan." Lantas bagaimana kaitannya dengan doa kunut nazilah yang diucapkan oleh Rasul SAW ketika para sahabat, sebagian besar sahabat-sahabatnya mengalami penindasan, dan Rasul melaksanakan kunut nazilah itu selama 1 bulan. Ini tidak memansuh hadis, ini juga tidak memansuh ayat yang memerintahkan kepada Rasul bahwa urusannya ada di tangan Allah. Pada saat itu tidak ada perintah ini. Ketika ada perintah boleh, maka Rasul pun berdoa. Dan tentunya setiap yang Rasul kerjakan ada bimbingan wahyu di dalamnya. Sementara kita, ketika kita melaknat si fulan dan si fulan, nah ini khawatirnya ada bimbingan hawa nafsu, bukan bimbingan ilahi. Rasul ketika berdoa kepada Allah, "Allahumma 'alaika bi Abi Jahal, Allahumma 'alaika bi Umayyah, Allahumma 'alaika bil musyrikin." Itu ada bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk boleh mengucapkan itu. Kemudian yang kita sepakati pula adalah Islam ini untuk seluruh manusia. Allah mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nas basyira wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan untuk seluruh manusia. Nah, ini kita sepakati dulu sebelum nanti kita mengkaji tentang Islam Nusantara dan kita melihat bagaimana definisi yang didefinisikan. Kita sepakati hal-hal inti, hal-hal pokok yang mendasar. Menjadi pemberi kabar gembira sekaligus memberi
peringatan, akan tapi banyak manusia yang tidak mengetahuinya. Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala bila menafsirkan ayat ini, apa kata beliau? Wa ma arsalnaka ya Muhammad illa haula'il musyrikina billahi min qaumika khassah. Dan tidaklah kami mengutusmu ya Muhammad kepada mereka orang-orang musyrik dari kaummu saja. Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, walakinna arsalnaka kafatan lin-nasi ajma'in. Tapi kami mengutusmu ya Muhammad kepada seluruh manusia. Seluruhnya. Ajma'in. Taukid maknawi di dalam bahasa, dalam ilmu nahwu. Jadi ditekankan bahwasanya yang Rasul diutus oleh untuk seluruhnya. Diperjelaskan lagi al-Arab minhum wal ajam. Baik itu kepada orang Arab maupun orang ajam non-Arab. Wal ahmar wal aswad. Baik orang yang berkulit merah maupun yang berkulit hitam. Kamu diutus kepada seluruhnya. Yang Arab, kamu juga membawa misi untuk meluruskan bangsa Arab. Bagi mereka yang non-Arab atau ajam, kamu juga diperintahkan untuk membawa misi meluruskan bangsa non-Arab. Maka syariat Islam ini sudah utuh, bisa dipakai oleh siapa saja, dari manusia manapun, dari kalangan bangsa apapun. Basyiran man ata'aka, menjadi kabar gembira bagi orang yang mentaatimu, wa nadhiran man kadzabaka, dan menjadi kabar, memberi peringatan bagi siapapun yang mendustakan. Kemudian bukti bahwasanya Islam ini dari seluruh kalangan manusia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hakim dari Anas bin Malik, Rasul bersabda, "Ana sabiqul Arab." Aku adalah pendahulu bangsa Arab. Artinya disebutkan dalam hadis yang lain, as-sabaq al-arba'. Pendahulu orang-orang yang masuk surga itu ada 4 orang. Kata Rasul, "Ana sabiqul Arab." Aku yang mendahului bangsa Arab untuk masuk surga. Kemudian perhatikan yang kedua, wa Suhaib sabiqur Rum. Sementara Suhaib Ar-Rumi, dia menjadi pendahulu bangsa Rum, bangsa Eropa, untuk masuk surga. Kemudian wa Bilal sabiqul Habasyah, dan Bilal menjadi pendahulu masuk surga dari kalangan Habasyah, Afrika. Kemudian wa Salman sabiqul Faris, dan Salman Al-Farisi menjadi pendahulu bangsa Persia. Perhatikan Islam dan semua adalah sahabat Nabi. Ya, tidak ada dipilah-pilah oleh Nabi. Seluruhnya membawa misi sebagaimana misi yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suhaib, Bilal, kemudian Salman, mereka dari bangsa yang berbeda, tapi mereka bisa disatukan dengan Islam. Maka Rasul bersabda, Rasul diperintahkan oleh Allah, "Qul ya ayuhan nas," ucapkanlah wahai Muhammad apa yang Allah perintahkan, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, bukan ya ayyuhalladzina amanu. Tapi Rasul diperintahkan oleh Allah untuk mengiklankan kepada seluruh manusia, "Inni Rasulullah ilaikum jami'an." Sungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian seluruhnya. Maka siapapun boleh mendengar risalah Rasul. Maka kita punya kewajiban untuk mendakwahkan Islam kepada siapa saja dari bangsa manapun. Maka disinilah kita membutuhkan bahasa agar kita mengerti, agar kita bisa berdakwah kepada bangsa manapun. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah ta'ala, salah seorang ahli tafsir dari kalangan mazhab Syafi'i, beliau berkata dalam menafsirkan ayat ini, amara Allah ta'ala rasulahu ayyu'lina an umumi risalatih. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya
untuk membuat pengumuman, untuk mengiklankan kepada seluruh manusia tentang keumuman risalahnya. Jadi risalah Islam bisa diterima oleh bangsa Arab, bisa diterima oleh Eropa, bisa diterima oleh Asia, bisa diterima oleh Aceh, Jawa, dan Nusantara. Nah, itu dia. Bima la majala li syakki fih, dan tidak ada tempat sedikit pun untuk ragu. Tidak boleh ada ragu. Begitu ada sedikit keraguan dari satu bahagian syariat, para ulama memvonisnya dengan hukuman murtad. Ragu, Pak. Karena salah satu daripada syarat sahnya syahadat itu adalah al-yaqin al-munafi lisyak. Harus yakin. Meskipun tidak masuk akal. Harus yakin. Contoh misalnya masul khufain, membasuh terompak. Bukan bawahnya, tapi atasnya. Gak masuk akal. Maka kata Ali radhiyallahu anhu, sekiranya agama ini seluruhnya standar kebenaran harus diterima oleh akal, tentu masul khufain, membasuh terompak atau sepatu itu bukan atasnya tapi bawahnya. Kalau harus akal. Maka ada syariat yang memang wilayahnya akal, ada syariat yang wilayahnya harus kondek langsung ke atas. Harus yakin. Tidak boleh bertanya. Nah, seperti itu. Begitu ada keyakinan, begitu ada keraguan, maka berarti satu syarat syahadatnya akan cacat. Kalau satu sudah cacat, maka para ulama menghukumnya dengan hukuman murtad. Waliyadzubillah. Maka kita tidak boleh ragu. Maka di sini tidak boleh ada keraguan. Maka ketika ada keraguan, konsep Islam yang di tanah Arab nggak cocok lagi di sini. Berarti ini ada keraguan. Dengan berbagai macam hujah. Saya diskusi dengan salah seorang dokter ketika Dr. Hamdan ketika saya sama-sama mengisi kajian bersama. Ya, ternyata subhanallah. Di sini kita baru menyadari ternyata memang kebenaran itu standarnya bukan hanya orang-orang yang memiliki titel yang besar, yang tinggi di tengah-tengah manusia. Dibutuhkan hati yang lurus. Dibutuhkan kita senantiasa berdoa kepada Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Karena perlu kita ingatkan, semakin cerdas seseorang, maka semakin memberi peluang dia untuk mengutak-atik syariat. Bukan berarti kita tidak boleh cerdas. Harus cerdas. Nah, ini harus kita garis bawahi. Maka orang yang alim itu kata Rasul itu utamanya lebih besar. Fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang alim dibandingkan orang yang ahli ibadah itu seperti perumpamaan bulan purnama dengan bintang-bintang. Harus cerdas. Tapi orang yang cerdas memiliki peluang untuk dia tetap sabar dan memberi dukungan untuk beriman, untuk membela kebenaran atau dia membela kekufuran. Kemudian yang kita sepakati pula adalah Islam telah sempurna. Ayatnya jelas, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ibnu Jarir mengeluarkan, begitu pula Ibnu Munzir dalam kitab Fathul Qadir disebutkan, akhbarallahu nabiyahu wal mu'minin annahu akmala lahumul iman. Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan kepada nabinya dan orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah telah menyempurnakan untuk mereka keimanan. Sudah disempurnakan oleh Allah. Fala yahtajuna ila ziyadatin abada. Maka mereka tidak lagi membutuhkan tambahan selama-lamanya. Tidak perlu ada cari-cari tambahan lagi. Untuk mencari orang yang beriman, ikuti jalurnya. Untuk menjadi orang yang Islamnya kafah, ikuti jalurnya. Kemudian
wa qad atammahu fala yanqusu abadan. Dan Allah sungguh telah menyempurnakan Islam ini dan dia tidak akan berkurang selama-lamanya. Jadi jangan sampai ada ungkapan ada sesuatu yang hilang dari Islam ini. Sebagaimana orang-orang Syiah meyakini bahwa Al-Quran ada bahagian surat yang tidak tertulis, ada yang disembunyikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang disembunyikan oleh Umar, oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini harus kita yakini. Wa qad radiyahu fala yasqutuhu abada, dan Allah telah meridhoinya dan Allah tidak akan memurkainya selama-lamanya. Ini yang kita sepakati. Nah, ketika turun ayat itu, ternyata bangsa Yahudi ini cemburu. Sehingga disebutkan dalam hadis dari Umar bin Khattab, datang seseorang kepada Umar bin Khattab, apa kata bangsa Yahudi ini? Ya Amiral Mu'minin, wahai Amirul Mu'minin, ayatun fi kitabikum taqra'una, ada satu ayat di dalam kitabmu yang selalu kamu baca. Lau alaina ma'asyaral yahudi nazalat, sekiranya ayat itu diturunkan kepada kami bangsa Yahudi, latakhadna dzalikal yauma 'idan, sungguh kami akan menjadikan hari turunnya ayat itu menjadi hari raya. Ya. Ada satu ayat di dalam kitabmu yaitu Al-Quran, sekiranya ayat itu diturunkan kepada bangsa kami para Yahudi, sungguh kami akan menjadikan hari turunnya itu menjadi hari raya. Begitu gembiranya dengan ayat itu. Umar bertanya, ayu ayatin, ayat apa yang kamu maksudkan? Kemudian dikatakanlah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Ayat ini yang menjadi kecemburuan bangsa Yahudi. Apa arti ayat ini? Hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku sempurnakan nikmatku kepadamu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Kemudian Umar mengatakan, qad arafna dzalikal yaum, sungguh kami tahu harinya itu, wal makanul ladzi nazalat fi, dan tempat di mana diturunkannya ayat itu, yaitu wa huwa qa'imun bi Arafah yaumul Jum'ah, yaitu diturunkan ketika Rasul sedang berdiri di Arafah pada hari Jumat. Ini. Kemudian yang perlu kita garis bawahi dan perlu kita yakini, Islam adalah agama seluruh para nabi. Syekh Dr. Umal Al-Ashqar hafizahullah ta'ala berkata, penggunaan kalimat Islam di dalam Al-Quran tidaklah menunjukkan kepada satu agama secara khusus. Ini perlu kita ingat. Akan tetapi Islam adalah agama yang terhubung seluruh para nabi dengannya. Seluruh para nabi itu terhubung dengan satu agama ini. Ya. Maka termasuk diantaranya Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada kaumnya, "Umirtu an akuna minal muslimin." Aku diperintahkan untuk menjadi orang Islam. Aku diperintahkan untuk menjadi orang yang menyerahkan diri, itu muslim. Kemudian Nabi Ibrahim dan Nabiullah Ya'qub alaihissalam juga berwasiat kepada anak-anaknya. Apa kata Allah? Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya bunayya ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Dan tatkala Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya, begitu pula Ya'qub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan untukmu agama. Allah telah memilihkan untukmu satu agama, satu konsep yang kamu pegang selama-lamanya. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan sekali-kali kamu mati, melainkan kamu mati tetap dalam keadaan muslim. Kemudian perkataan Nabi Musa kepada kaumnya, wa qala Musa, ya qaumi in kuntum amantum billah fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Ini perkataan Musa. Ya. Wahai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya
jika kamu termasuk orang yang muslim, orang berserah diri. Musa juga menggunakan kalimat muslim, Nuh juga menggunakan kalimat muslim, Ibrahim juga menggunakan kalimat muslim. Begitu pula dengan Hawariyun, orang-orang yang setia kepada Nabi Isa alaihi salam. Apa kata Allah? Qala al-hawariyuna nahnu ansarallah. Hawariyun berkata, kami adalah penolong agama Allah. Amanna billah washhad bi anna muslimun. Kami telah beriman kepada Allah dan saksikanlah kami adalah orang-orang Islam. Kami adalah orang-orang Muslim. Hawariyun juga menggunakan kalimat Islam. Nabi Nuh juga menggunakan kalimat Islam. Nabi Ibrahim juga menggunakan kalimat Islam. Kemudian apa kata Nabi SAW? Ana awlan nasi bi Isa bin Maryam fid dunya wal akhirah. Kata Rasul, aku ini paling dekat dengan Isa bin Maryam di dunia dan nanti di akhirat. Wal anbiya ikhwatun li'allatin. Ya, para nabi itu adalah saudara sahaya. Ummahatuhum syatta. Ibunya saja yang berbeda-beda. Tapi dia seayah. Mana seayah, mana ya? Sama-sama Nabi Adam. Sama-sama nabi. Ayahnya juga nabi. Ya, ibunya saya berbeda-beda. Nabi Nuh ibunya si fulana, kemudian Nabi Ibrahim ibunya si fulana dan sebagainya. Masing-masing ada ibunya berbeda-beda. Kemudian wadinuhum wahid, dan agama mereka satu. Ini pernyataan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di agama para nabi itu satu. Apa agamanya? Islam. Ini kita yakini. Ini hal-hal pokok mendasar sebelum kita mengkaji lebih jauh. Kemudian karakteristik Islam yang harus kita pahami Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Islam memiliki karakteristik tersendiri dan ini tidak dimiliki oleh konsep selain daripada Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengancam, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min." Barang siapa yang mencoba mencari satu tatanan baru, satu konsep baru, satu pandangan baru, satu pemahaman baru, satu pemikiran baru yang bukan daripada Islam, fala yuqbala min, maka sekali-kali dia tidak akan diterima, akan ditolak. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kemudian karakteristik Islam ini telah diuji dan dipraktekkan di tanah Arab. Lahan prakteknya di tanah Arab, sehingga menjadi satu sistem tatanan kehidupan manusia, hingga dampak Islam yang ada di tanah Arab terasa sampai ke Nusantara. Hari ini kita bisa Islam, bisa mengucapkan syahadat, bisa sholat seperti ini, datang dari langit turun, atau ada pengaruh dari sana, atau ada pengaruh dari Arab. Para sejarah sudah membuktikan. Sejarah yang meskipun itu ditentang oleh pakar-pakar sejarah tentang masuknya Islam ke Nusantara melalui pedagang-pedagang dari Gujarat dan India, itu ditentang ternyata sudah mulai masuk pada masa kekhilafahan. Sudah mulai. Kenapa? Karena kita memiliki satu tugas pokok, yaitu berdakwah kepada manusia, menyuruh manusia untuk kembali kepada Allah, untuk rujuk kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah. Dan Allah mengatakan, wa man ahsanu qawla mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Dan Islam hadir di Nusantara adalah akibat dari pengaruh positif Islam itu sendiri. Berbeda dengan agama lain yang masuk ke bumi Nusantara. Kalau kita mau jujur, ya, agama misi ini hanya dua. Ya, agama misi ini hanya dua, Islam dan Kristen. Agama misi yang memiliki misi untuk menyebar, maka pendakwahnya disebut misionaris. Ya, misionaris Islam, misionaris Kristen. Ini kita bandingkan bagaimana cara masuk Islam ke Nusantara, bagaimana dengan masuknya agama Kristen ke Nusantara. Tentu Bapak Ibu sekalian bisa menjawabnya sendiri dengan jalur bagaimana.
Kemudian, nah ini, para ulama menjelaskan ini kepada kita tentang karakteristik Islam yang tidak dimiliki oleh agama lain. Ada 5 karakteristik Islam yang menjadi ciri khas Islam yang sempurna. Maka kalau ada keluar daripada ini, maka konsep ini tidak bisa diterima. Yang pertama, karakteristik Islam ini adalah dia terbangun di atas nizamu rabbani, dibangun di atas konsep ketuhanan. Dasar dan kaidahnya bukan bersumber dari pemikiran manusia. Nah, hari ini nanti kita akan melihat kapan awal mula munculnya gagasan Islam Nusantara. Ada yang tahu, Pak? Tahun berapa? Nanti kita akan lihat. Digagas, digodok Islam, satu konsep, satu karakteristik yang utama, nizamu rabbani. Dia dibangun di atas bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak masuk pikiran manusia. Makanya hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus dari kalangan bangsa Arab, sementara bangsa Yahudi telah menunggu-nunggu Nabi akhir zaman. Bangsa Yahudi itu menunggu-nunggu, Pak. Sebelum datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bangsa Yahudi itu menunggu. Nanti kalau datang Nabi, kami akan bersama Nabi, kami akan perangi kalian. Bani yang lain juga seperti itu. Nanti kalau datang Nabi, kami akan bersama Nabi tersebut, kami akan merangi kalian. Ternyata ditunggu, ternyata lahir bukan dari garis Ishak, tapi lahir dari garis Ismail alaihi wassalam. Disinilah bentuk kekecewaannya. Maka Bani Israel bangsa Yahudi mencoba bertanya kepada Rasul, apakah benar Islam ini dibawa berdasarkan konsep Rabbani atau pemikiran Rasul sendiri? Salah satu yang ditanyakan apa? Tentang ruh. Kalau kamu memang Nabi dan Rasul, dia konsepnya satu, yaitu konsepnya Rabbani. Ditanyalah kepada Nabi, yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Apa sebab nuzul ayat ini? Ketika ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun bentar. Jawabannya nanti. Mengapa? Karena Rasul tidak akan mengatakan sesuatu kecuali ada wahyu. Menunggu Rasul. Sekian lama ditunggu berapa hari, ternyata Allah belum menurunkan ayatnya untuk menjawab pertanyaan bangsa Yahudi. Gelisah. Sehingga pada satu waktu turunlah ayat Allah, yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruh min amri rabbi. Katakan kepada mereka, urusan ruh, urusan Tuhan. Baru yakin. Kenapa? Para nabi mereka meyakini, ini kalau Muhammad macam-macam, kalau dia jawab ruh itu begini, langsung kita skak. Kamu bukan nabi. Tapi ternyata mereka terdiam. Kenapa? Seluruh para nabi tidak paham tentang ruh. Maka hari ini kalau ada orang yang paham tentang ruh, ada ruh ini, apalagi Pak, ini maaf nih, saya melihat ada tradisi teman-teman kita yang ruqyah. Ya, ada tapi tidak semuanya. Kita ruqyah. Oh, ini masuk di sini dia nih jinnya nih, keliling-keliling. Hati-hati Pak, bisa syirik. Berarti kita sudah menganggap kita paham tentang ilmu gaib. Saya dinasihati oleh beberapa asatidz kita, apalagi ada orang yang ruqyah itu model gorok. Lu kok gorok? Iya, saya gorok ini. Yang kamu gorok siapa? Jinnya. Kok tahu itu jin? Berarti dia sudah menganggap tahu jin. Hati-hati. Ada lagi yang wah. Boleh nggak itu? Boleh nggak? Wallahu a'lam. Tapi nggak boleh. Kenapa? Berarti kita sudah menganggap tahu. Apa memang yakin itu jinnya di tangan? Bisa lihat kita. Tarik, cop, udah dipegang kakinya. Nah, ini yang perlu kita luruskan.
Dan hati-hati, saya mengingatkan teman-teman asatid kita di mana saja, kalau kita, karena musuh kita dua, Pak. Musuh kita dua, jin dan manusia. Jangan sampai salah mengidentifikasi musuh. Ya. Karena setan itu, kata Allah, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal ins wal jin. Demikianlah akan menjadikan manusia itu kepada para nabi itu para musuh dari kalangan setan manusia dan setan jin. Ini yang pertama. Kembali terbangun di atas nizam rabbani. Kemudian yang kedua, konsep Islam terbangun di atas nizam akhlaqi. Terbangun di atas konsep akhlak. Karena hari ini biasanya yang dibawa oleh Islam Nusantara, nanti kita akan lihat kenapa lebih berakhlak, beretikanya konsep ini, karena dia lebih berakhlak dibandingkan Islam di Arab. Nanti kita akan putar pernyataannya. Islam kita ini Islam yang sebenarnya, yang di Arab itu abal-abal. Waliyadzubillah. Kemudian konsep karakter Islam juga dibangun di atas nizamu aqaidi, di atas pondasi akidah yang lurus. Akidah yang lurus, tidak tercampur dengan kesyirikan. Kesyirikan yang dimaksud meliputi dua hal yang ada sepanjang sejarah para nabi: syirkul kubur dan syirkul qusur. Hampir seluruh pembahasan para ulama berkutat di seputar syirkul kubur, tapi sedikit yang membahas tentang syirkul qusur. Syirkul kubur syirik kepada kuburan, syirkul qusur syirik kepada istana, penguasa. Para nabi menghadapi dua kesyirikan ini. Nabiullah Nuh alaihissalam berhadapan dengan para penyembah kuburan. Nabiullah Musa berhadapan dengan para penyembah Fir'aun, penguasa. Menyembah Fir'aun, jangan pernah kita bayangkan mereka ruku sujud di hadapan Fir'aun, tapi mentaati hukum yang dibuat oleh Fir'aun. Sementara hukum Fir'aun itu bertentangan dengan hukum Allah. Maka Musa berkewajiban mendakwahi Fir'aun untuk kembali kepada Allah. Kamu Fir'aun manusia, tapi Fir'aun merasa bangga dan sombong. Dia mengatakan, ana rabbukumul a'la. Aku Tuhanmu yang tinggi. Aku pengatur hidupmu yang paling tinggi. Nah, ini dua ini. Maka pondasi akidah karakter Islam dibangun di atas dua pondasi ini. Dibangun di atas pondasi akidah yang lurus, yang bersih daripada kesyirikan, baik syirik kubur maupun syirik qusur. Kemudian karakteristik berikutnya yang keempat, nizamu kamil syamil. Islam sistemnya lengkap dan integral, sempurna. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah, supaya jangan bingung masuk kepada seluruhnya. Maka kalau hari ini kita senantiasa mendakwahkan tentang akidah, maka dakwahkan pula tentang sistem ekonomi sesuai Islam. Maka dakwahkan pula bagaimana sistem pendidikan sesuai Islam. Isa jam berapa? Maka kita dakwakan seluruhnya. Bagaimana konsep pendidikan, konsep ekonomi, konsep politik, kemudian konsep yang lainnya seluruhnya. Ajarkan, sampaikan, biar seluruh manusia memahami tentang kesempurnaan Islam. Ini, jadi jangan salah pemahaman. Karena kalau sampai salah pemahaman, ini yang bisa membahayakan. Karena salah satu usaha dari orang-orang yang memusuhi Islam adalah memisahkan Islam dari kehidupan manusia. Seolah-olah Islam tidak mengatur kehidupan manusia dengan manusia, tapi Islam seolah-olah hanya mengatur urusan manusia dengan Sang Pencipta. Nah ini. Kemudian yang kelima, karakteristik dibangun di atas nizamul adalah wal musawah. Islam dibangun di atas
sistem keadilan dan persamaan. Nah ini, insyaallah ini besok pagi kita sampaikan. Kalau lihat lingkaran itu, maka kita tahu posisi kita hari ini dikelilingi. Ada konspirasi global dalam memerangi Islam. Nah, di situ ada kekuatan Zionis, komunis, sekuler, liberal, aliran-aliran sesat, orang-orang munafik, salibis internasional, orientalis, ada ateis, dan banyak lagi yang lain. Sementara kita berada di dalam cengkeramannya. Maka para ulama mengatakan orang muslim, seorang mukmin yang dalam hidupnya dia tidak merasa dia punya musuh, maka dia orang gila. Cengengesan kemana-mana kan orang gila itu. Dimarah cengengesan, ya, disenyumi cengengesan juga. Maka orang beriman itu jelas dia. Bukan berarti cari musuh, tapi dia sadar dia punya musuh. Siapa musuhnya? Syaitan. Maka Allah mengatakan inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Syaitan itu musuh bagi kamu. Maka jadikan dia benar-benar musuh. Nah ini, insyaallah ini besok akan kita kaji pada salat subuh. Sebagai penutup, sebagaimana tadi Pak Imam sudah menjelaskan, saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Lombok hari ini sedang mengalami musibah sebagaimana kita, maka luangkanlah, berikanlah yang terbaik untuk agama Allah, membantu saudara-saudara kita. Dan insyaallah ini menjadi amal soleh bagi kita nanti di akhirat. Berikan yang terbaik untuk saudara kita. Berikan korban yang terbaik untuk saudara-saudara kita. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan balasan yang terbaik. Saya kira hanya ini yang bisa kami kaji, dan insyaallah besok pada subuh kita akan melanjutkan fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.